Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kami mengenai kata dengan anggota kelompok sendiri ada saya, Patricia, ada Puji, ada Dedi, ada Berto, serta ada saudara Revi. Baik, next. Baik, pertama kita akan membahas pengertian kata. Kata itu sendiri bisa kita sebut sebagai unsur dalam membentuk sebuah kalimat atau frasa dan klausa. Jadi bisa dibilang kata itu unsur terkecil, seperti unsur dari paragraf itu kalimat. Nah, unsur dari kalimat sendiri itu adalah kata. Kemudian untuk pembagian kata dari segi bentuk itu ada kata bermorfem tunggal dan ada kata bermorfem banyak. Lalu kata berimbuhan dan kata ulang. Dan untuk kedudukan kata itu sendiri, yaitu sebagai subjek, predikat, dan objek. Dan sebagai keterangan dalam kaitannya dengan kedudukan, maka kata ada beberapa kategori kelas kata dalam bahasa Indonesia, seperti verba, nomina, adjektif, promina, dan seterusnya. Kelas kata ini yang akan kita bahas. Next. Baik, jenis kata dalam bahasa Indonesia yang pertama ada verba, atau yang kita kenal sebagai kata kerja. Untuk verba sendiri itu menduduki fungsi sebagai predikat dalam kalimat. Verba sendiri dikelompokkan menjadi 3, ada yang berdasarkan bentuk, banyaknya nomina, dan berdasarkan hubungan verba dan nomina. Yang pertama, yaitu berdasarkan bentuk. Di sini terbagi menjadi 2, yaitu verba dasar dan verba turunan. Verba dasar bebas itu sendiri, yaitu verba yang berupa morfem dasar bebas. Contohnya seperti makan, minum, mandi, dan sebagainya. Bisa dibilang kata dasar. Selanjutnya, verba turunan, yaitu verba yang sudah mengalami afikasi, reduplikasi, dan gabungan proses. Di verba turunan sendiri terbagi menjadi 4. Ada verba bracfix yang artinya beri imbuhan, kemudian verba berduplikasi yaitu verba yang diulang-ulang, lalu ada verba berproses gabung, contohnya seperti bernyanyi-nyanyi dan verba menjemuk. Yang kedua yaitu berdasarkan banyak nomina yang mendampingi. Untuk kelompok ini terbagi menjadi 2, yaitu intransitif, yaitu verba yang menghindarkan objek, yang kedua yaitu transitif, yaitu verba yang harus berdampingan objek. Dari verba transitif sendiri terbagi menjadi 3, yaitu verba monotransitif, verba yang memiliki satu objek. Contohnya, saya menulis surat, di mana kata surat adalah sebagai contoh. Yang kedua ada verba bitransitif, yaitu di mana kata surat yaitu verba yang memiliki 2 objek. Contoh, ibu memberi adik kue, di mana kata adik dan kue ini sebagai objek. Dan yang terakhir ada verba transitif, yaitu verba yang objeknya tidak muncul. Contoh di sini, adik sedang makan. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkannya. Yang terakhir ada verbal yang dilihat dari hubungan verbal dengan nomina. Di sini ada 4 jenis verbal. Yang pertama yaitu verbal aktif, di mana verbal yang subjeknya berperan sebagai pelaku untuk ciri-cirinya. Itu berprefiks me, ber, atau prefiks, contohnya menyapur, mencintai, bermain, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu verbal pasif, di mana verba yang subjeknya berperan sebagai sasaran atau hasil. Untuk ciri-cirinya sendiri itu biasanya diawali dengan prefiks atau ter, contohnya yaitu yang dipakai, terbuang, dan sebagainya. Yang selanjutnya
yaitu verbal anti-aktif yang berarti verbal pasif yang tidak dapat diubah menjadi verbal aktif, dan verbal aktif tidak dapat berubah menjadi verbal pasif. Maaf. Menjadi verbal aktif dan subjeknya sebagai penanggap. Yang terakhir yaitu verbal antipasif. Nah, berarti verbal ini kebalikan dari verbal antiaktif, yang dimana verbal aktif tidak dapat berubah menjadi verbal pasif. Adjektiva. Adjektiva sendiri biasanya dikenal itu adalah kata sifat. Kedudukannya adjektiva sendiri sebagai penjelas subjek, predikat, dan objek. Di sini adjektiva juga dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu adjektiva dasar, adjektiva turunan, adjektiva majemuk. Pertama, adjektiva dasar. Adjektiva dasar sendiri terbagi menjadi 2, yaitu dapat didampingi kata sangat lebih, contohnya canggung, agung, dan bahagia. Yang kedua, tidak dapat didampingin kata sangat lebih, contohnya genap, langsung, musnah. Yang kedua yaitu adjektiva turunan. Bentuk adjektiva kedua ini terbagi lagi menjadi 5, yaitu adjektiva berafiks, adjektiva berduplikasi, adjektiva berafiks ke-an, adjektiva beraksis i, adjektiva yang kelima yaitu adjektiva dari berbagai kelas. Yang ketiga selanjutnya yaitu adjektiva majemuk. Adjektiva majemuk itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu subordinatif, contohnya yaitu kepala dingin, lupa daratan, dan kedua yaitu koordinatif, suka duka, contohnya suka duka, riang gembira. Nomina atau yang kita ketahui yaitu kata benda. Bisa benda konkret dapat dikenal melalui panca indera, contohnya seperti buku, meja, dan lain-lain, maupun abstrak yaitu yang hanya dapat dikenal dengan pikiran, contohnya cinta. Jadi untuk kata benda sendiri ada yang namanya benda khusus atau nama diri, dan kata benda umumnya atau nama jenis. Kemudian di sini ada ciri-ciri umum dari nomina. Yang pertama itu makna kebendaan. Yang kedua daya rangkaian sintaksis. Yang ketiga yaitu adanya sarana yang menyatakan arti tunggal dan jamak. Untuk pembentukan nomina itu sendiri ada 3. Yang pertama yaitu nomina akar, yang kedua kemudian nomina turunan berimbuhan, dan yang terakhir yaitu nomina tingkat paling atas. Promina atau yang biasa disebut sebagai kata ganti. Di sini untuk kata ganti tergolong menjadi 7. Yang pertama yaitu kata ganti orang, yang kedua dibedakan dari sapaan, yang ketiga kata ganti pemilik, yang keempat kata ganti penanya, yang kelima kata ganti petunjuk, yang keenam kata ganti penghubung, dan yang ketujuh kata ganti tak tentu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nurmelia atau nama lain yaitu kata bilangan. Kata bilangan itu sendiri biasanya menyatakan jumlah benda, kumpulan atau bisa untuk urutan. Menurut sifatnya, kata bilangan dibagi menjadi 4. Yang pertama itu bilangan utama, lalu ada bilangan tingkat, selanjutnya ada bilangan tak tentu, dan yang terakhir ada bilangan kumpulan yang masing-masing ada contohnya. Selanjutnya, yaitu demonstrativa.
atau yang bisa kita sebut yaitu kata tunjuk. Di sini untuk demonstratif sendiri terbagi lagi menjadi 3, ada kata tunjuk dasar, contohnya seperti ini, itu, lalu ada kata tunjuk turunan, dan terakhir yaitu kata tunjuk gabungan. Nomina atau yang kita ketahui yaitu kata benda, bisa benda konkret dapat dikenal melalui panca indera, contohnya seperti buku, meja, dan lain-lain. Maupun abstrak, yaitu yang hanya dikenal dengan pikiran, contohnya cinta. Ih, salah ini kah? Salah, sorry. Sorry, salah tadi. Aduh. Lanjut kah? Lanjut Dedi itu aja. next, belum slide-nya belum keganti. Ulangi kembali ya. Sampai mana, Berto? Berto sampai mana, Berto? Tadi disambung aja ya. Lanjut aja yang ini. Ya, lanjut. Tadi sampai di sini ya. Selanjutnya di averbia atau yang dikenal averbia. Selanjutnya ada averbia atau yang dikenal sebagai kata keterangan. Ada banyak sekali jenis adverbia. Untuk pengelolaannya sendiri ada dari segi bentuk, kemudian segi perilaku, sintaksis, perilaku samatik. Yang pertama dari segi bentuk sendiri terbagi menjadi tunggal dan gabungan, di mana di antara dua terbagi lagi. Tunggal terbagi menjadi kata dasar dan kata berafiks, dan untuk gabungan terbagi menjadi adverbial. Menjadi adverbial berdampingan dan tidak berdampingan. Kemudian dari segi perilaku sintaksis terbagi menjadi 4. Ada adverbia yang mendahului kata keterangan, lalu ada adverbia mengikuti kata keterangan, yang ketiga adverbia mendahului atau mengikuti kata keterangan.
Next. Perilaku sematik. Dari kelompok ini adverbial terbagi menjadi 8. Pertama yaitu adverbial kualitatif, yaitu makna yang berhubungan dengan tingkat. Adverbial kuantitatif, hubungan. Ketiga ada adverbial yaitu selanjutnya ada adverbial fakultatif, yaitu makna yang berhubungan dengan makna yang berhubungan dengan jumlah. Yang ketiga limitatif, yaitu makna yang berhubungan dengan pembatasan. Selanjutnya ada adverbial fakultatif, yaitu makna yang berhubungan dengan tingkat kekerapan sesuatu yang terjadi. Kemudian ada adverbial kewaktuan, di mana berhubungan dengan saat terjadinya suatu peristiwa. Lalu ada adverbial kececaran, biasanya berhubungan dengan bagaimana peristiwa yang diterangkan. Lalu yang ketujuh ada adverbial kontrasif, yaitu berentangan dengan makna kata atau hal yang sudah dinyatakan sebelumnya. Dan yang terakhir ada adverbial keniscayaan yang berhubungan dengan kepastian. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya review untuk melanjutkan presentasi ini. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasinya. Berikutnya ada kata interrogatif atau yang berfungsi untuk mengajukan pertanyaan. Seperti yang kita ketahui, contohnya seperti apa, siapa, kapan, di mana, kenapa, bagaimana, dan masih banyak lagi. Untuk interrogatif sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, interrogatif dasar, interrogatif turunan, dan interrogatif terdikkat. Ini ada beberapa jenis interrogatif selain yang saya sebutkan tadi, seperti beberapa yang mana yang digunakan sebagai kata penanya. Selanjutnya yaitu artikula. Artikula sendiri yaitu kata sandang atau kata yang tidak memiliki arti namun menjelaskan nomina. Artikula sendiri biasanya terletak ada di depan sebelum kata benda. Dan kata sandang sendiri juga tidak dapat diberi imbuhan. Bisa dilihat di sini ada macam-macam kata sandang. Seperti hang, dang, si, sang, umat, para, sri, kaum. Kemudian ada preposisi, yaitu kata depan atau lebih detailnya itu kata yang berada di depan nomina, adjektiva atau adverbal. Untuk menandai hubungan makna ada dua jenis preposisi, ada preposisi tunggal dan preposisi majemuk. Preposisi tunggal sendiri yaitu preposisi yang hanya terdiri dari satu kata, atau preposisi tunggal dapat berupa kata dasar yang terdiri dari satu morfem, lalu ada yang berupa kata brafiks, yaitu dengan menambahkan afiks dari bentuk dasar. Kata verbal, kemudian ada yang berupa kata bersufiks. Pada berfungsi yang terakhir yaitu berupa kata berprediksi atau bersufiks. Berikutnya ada preposisi gabungan. Untuk preposisi gabungan sendiri, preposisi yang dirampingi dan yang berkorelasi dan preposisi dan nomina lokatif. Pada preposisi yang berdampingan itu sendiri ada dua jenis preposisi yang letaknya berurutan. Contohnya kepada, daripada, oleh sebab itu, dan oleh karena. Untuk kata daripada sendiri itu hanya untuk menyatakan perbandingan, bukan untuk menyatakan kepemilikan.
asal ataupun menghubungkan verbal dengan unsur yang mengikuti. Untuk proses preposisi yang berkorelatif itu sendiri dari dua unsur berpasangan tetapi terpisah antara kata atau frasa lain. Contohnya seperti antara dia dan adiknya. Antara dia dan adiknya. Dan yang terakhir yaitu preposisi dan nomina lokatif. Jadi suatu preposisi itu juga bisa tergabung dua nomina asalkan nomina yang pertama itu mempunyai ciri lokatif. Maksud dari lokatif sendiri itu seperti imbuhan dengan kata di. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Boleh diganti slide-nya dulu. Oke, selanjutnya kelas kata selanjutnya yaitu ada interjeksi. Nah, interjeksi itu bisa kita sebut sebagai kata ungkapan ya, atau kata seru. Nah, contoh kata ungkapan itu ada berbagai macam rasa kata ungkapan, ada kita merasa bersyukur, ada ketika ungkap ini ada injeksinya, interjeksinya, di mana contoh rasa kesal. Nah, untuk rasa kesal sendiri itu ada seperti keparat, celaka, gitu. Nah, kemudian ada harapan tuh seperti semoga, insya Allah, mudah-mudahan. Nah, kita ambil salah satu contoh. Nah, misal dari kata harapan, kan ada semoga, insya Allah, mudah-mudahan. Nah, contohnya itu semoga panjang umur gitu, semoga sehat selalu. Nah, itu adalah contoh kalimat interjeksi. Nah, ini ada berbagai macam contoh ungkapan ya. Bisa dilihat di slide-nya. Next. Oke, selanjutnya itu ada kelas kata selanjutnya itu adalah konjungsi. Nah, konjungsi ini atau biasa yang kita kenal itu sebagai kalimat penghubung. Kata penghubung ya, di sini di poinnya salah. Nah, itu konjungsi sendiri yang antar klausa itu terbagi menjadi 3. Ada konjungsi korelatif, kemudian ada konjungsi subordinatif, dan konjungsi koordinatif. Nah, untuk konjungsi korelatif sendiri itu memiliki hubungan sintaksis setara antar klausa. Nah, contoh dari konjungsi korelatif itu seperti baik titik-titik maupun, kemudian ada apakah titik-titik atau titik-titik. Nah, titik-titik ini kalimatnya lah. Kemudian ada titik-titik entah terus jangankan uang segudang sepeser pun aku tak punya, contohnya seperti itu. Kemudian untuk konjungsi subordinatif sendiri itu yaitu konjungsi yang memiliki hubungan sintaksis yang tidak sama ya. Nah, bentuk dari konjungsi subordinatif sendiri yaitu ada sebelum, jika titik-titik maka, kemudian ada titik-titik agar, ada meskipun titik-titik dan titik-titik. Nah, contohnya kita pakai agar. Nah, kalimatnya seperti saya belajar agar menjadi pintar. Nah, seperti itu. Kemudian ada konjungsi koordinatif itu, yaitu di mana klausanya itu sejajar dan klausa yang sederhana. Nah, dari bentuk konjungsi koordinatif itu yaitu kata penghubungnya itu menggunakan dan, atau, dan tetapi. Next. Nah, untuk selanjutnya itu ada kategori fatis. Nah, kategori fatis ini yaitu kelas kata untuk memulai atau mempertahankan, mengukuhkan antar pembicara dan pendengar. Nah, kemudian untuk kategori fatis sendiri itu terdapat di awal, tengah, maupun di akhir kalimat. Nah, biasanya kategori fatis ini
itu ya seharusnya tidak bisa dimasukkan ke dalam kelas kata injeksi seharusnya, tapi di PowerPoint ini saya salah ketik. Nah, untuk contoh bentuk fati sendiri itu seperti kok, deh, dan selamat. Nah, mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, itu presentasi dari kelompok kami dan akan dilanjutkan dengan kuis. Sekian, terima kasih.